si Tasik Ngaji. Katanya ada orang Kristen yang meninggal waktu live kayak begini. Katanya. Oh itu dia merasakan azab dari Allah. Katanya. Nah itu orang benar-benar karena kemurahan Tuhan meninggal ketika dia live seperti saya sekarang ini, lalu meninggal dunia, lalu itu azab Allah. Enak aja. Tasik Ngaji ini dia kapok loh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Saiful Ibrahim ingin mati dalam live dan setelah hujat Islam. Nah, ikhwatillah, di video yang lalu saya pernah reaksi sebuah video, ada seorang penghujat yang mati dalam keadaan dia sedang live, ikhwatillah. Dan saya katakan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi tatkala Allah Subhanahu wa taala izinkan. Nah, ikhwatillah, di video itu saya katakan bahwasanya tatkala dia meregang nyawa, di sana ada azan berkumandang. Bahkan azannya tidak satu kali, berulang sampai 2 kali. Dan ini merupakan kekuasaan Allah. Karena apa, ikhwatillah? Orang ini seorang non-muslim, anti azan. Akan tetapi tatkala dia meregang nyawanya, ada azan yang sangat dahsyat berkumandang. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang ini bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah lah yang berhak disembah. Akan tetapi ikhwatillah, Saiful Ibrahim ini ngamuk dan tidak terima. Katanya itu bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwatillah, orang ini menghujat Islam dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Dan Saiful Ibrahim mengatakan itu adalah kasih karunia Tuhan. Bahkan Saiful Ibrahim juga ingin katanya mati dalam keadaan seperti itu, ikhwatillah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari Saiful Ibrahim ini yang ngakak, ikhwatillah. Silakan. si Tasik Ngaji. Katanya ada orang Kristen yang meninggal waktu live kayak begini. Oh itu dia merasakan azab dari Allah. Azab apaan? Itu orang benar-benar karena kemurahan Tuhan meninggal ketika dia live seperti saya sekarang ini, lalu meninggal dunia, lalu itu azab Allah. Enak aja. Yang jelas semua manusia pasti mati. Baik, ikhwatillah, kita akan jawab terlebih dahulu bagaimana pernyataan seperti Ibrahim ini. Yang pertama, saya tidak membawa kata azab dalam video itu. Itu yang pertama. Jadi dalam videonya menunjukkan kekuasaan Allah. Karena hal yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi, ikhwatillah. Apalagi ini dalam channelnya non-muslim. Orang yang sangat anti azan, yang sangat keras dalam menghujat Islam, lalu kemudian ada azan berkumandang di sana, ikhwatillah. Jadi itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana dengan misalkan ada orang-orang yang menginjak Al-Qur'an, yang membuat karikatur Muhammad, kan mereka itu matinya dalam mengenaskan. Itu belum azab, ikhwatillah, tetapi mati dalam keadaan su'ul khotimah yang mengarah kepada mati yang sangat mengenaskan. Itu belum azab. Itu baru permulaan, ikhwatillah. Karena azab itu sesuatu yang tidak bisa ditahankan. Dan azab itu nanti akan dirasakan oleh orang-orang yang seperti itu, yaitu di alam barzah yang pertama, yang kedua di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia mati dalam keadaan kafir, dia akan selamanya dalam neraka jahanamnya itu dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan itu, ikhwatillah. Dan seperti Saiful Ibrahim ini, ikhwatillah, kalau misalkan Saiful Ibrahim ini terus menghujat Islam, menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak bertobat, lalu kemudian dia meninggal dunia, maka ikhwatillah dia akan su'ul khotimah dalam meninggalnya kalau misalkan dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ikhwatillah, saya menampilkan itu untuk menjadi pembelajaran, ya, menjadi ibrah agar orang-orang di luar Islam jangan sekali-kali Anda memfitnah Islam, apalagi menghujat Islam, karena itu boleh jadi akan menimpa kepada diri Anda dan mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik, ikhwatillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Inilah kebohongan, kebodohan Saiful Ibrahim yang memelesetkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Silahkan, ikhwatillah, kita akan saksikan videonya.
Suara saya lagi komentar ini, itu ada Tasik Ngaji itu. Memang cakap juga dia dalam menyampaikan ini, membawa beritanya itu. Ada yang lagi live katanya meninggal dunia katanya. Kalau Bang Mamat yang menciptakan agama Arab itu, dia kan lagi menghabisi itu suku Najran, suku Yahudi, diperangin habis, dimatiin sama dia. Terus oleh seorang wanita Yahudi yang sakit hati karena suaminya dibunuh, anak-anaknya dimatiin, lalu dia panggangin paha kambing, terus dikasih racun. Muhammad kemudian teriak-teriak atas racun yang dia makan ini, dan dia bilang kepada Aisyah, wah kayaknya seluruh syaraf saya putus katanya. Putus, emang putus. Nggak lama kemudian setelah makan daging kambing, paha kambing bagian dalamnya yang dipanggang oleh wanita Yahudi itu, mati. Lalu saya bilang, oh itu karena kutukan Allah gitu. Iya, kutukan sih kutukan, tapi dia banyak dosa. Jadi begitu, saudara-saudara. Ini saya kasihan di si Tasik Ngaji ya. Tasik Ngaji ini biar kapok loh. Nah, baik, Alhamdulillah, kita akan jawab dua tuduhan yang disampaikan oleh Saiful Ibrahim. Pertama tentang perang Khaybar, yang kedua tentang Nabi Muhammad SAW yang diracun oleh orang Yahudi dan di sini menyembunyikan mukjizat Nabi SAW. Yang pertama tentang Khaybar, perang Khaybar, perang antara umat Muslim dengan Yahudi pada waktu itu. Bagaimana pencetusnya? Kenapa kaum muslimin bisa berperang dengan orang Yahudi? Yang pertama, umat Yahudi sudah mengadu domba umat muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Yahudi yang melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Nabi SAW langsung mengusir umat Yahudi. Karena dulunya umat muslim dengan Yahudi ini sangat baik dan berdampingan, sangat luar biasa ya kafilah. Akan tetapi orang Yahudi sudah melanggar perjanjian, lalu kemudian orang Yahudi yang melanggar perjanjian itu diusir oleh Nabi SAW karena tidak ada kebaikan lagi dari orang Yahudi yang sudah melanggar perjanjian itu. Nah, orang Yahudi ini menyusun strategi untuk menyerang Nabi Muhammad SAW di Khaybar itu ya kafilah. Lalu kemudian tercetuslah peperangan pada waktu itu. Jadi ya kafilah, Saiful Ibrahim ini memelesetkan sejarah, lalu kemudian Saiful Ibrahim seakan-akan umat Islam yang duluan yang memerang orang Yahudi di Khaybar ini, alhamdulillah. Padahal orang Yahudi lah yang awalnya ingin menghancurkan sahabat Nabi SAW berikut Nabi Muhammad SAW. Dan pasukan pada waktu itu orang Yahudi sebanyak 10.000 dan umat Muslim hanya 2.000, alhamdulillah. Kalau misalkan bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil umat muslim akan memenangkan peperangan itu. Akan tetapi karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka umat muslim mendapatkan kemenangan pada waktu itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Begitulah ayat yang Allah janjikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama tentang Khaybar. Jadi umat muslim dalam hal ini dizalimi. Yang kedua, ikhwatillah, tentang Nabi Muhammad SAW diracun. Katanya itu kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Saiful Ibrahim sudah memelesetkan sejarah dan tidak menjelaskan bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika diracun oleh orang Yahudi tersebut. Nah, tatkala itu Nabi SAW dihidangkan sebuah daging paha kambing. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bersama salah seorang sahabatnya pada waktu itu. Nah, Nabi SAW dengan sahabatnya langsung memakan daging tersebut. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW memakan daging tersebut, atas izin Allah, daging itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah diracun." Sayangnya, sahabat Nabi SAW itu sudah menelan daging tersebut sehingga seketika meninggal dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW karena sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daging tersebut langsung dimuntahkan oleh Rasulullah SAW, hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dikonfirmasi kepada orang Yahudi pada waktu itu, "Kenapa Anda menaruh racun dalam daging ini?" Bayangkan,
Kalau misalkan bukan Nabi, bukan utusan Allah, yakin Nabi Muhammad pada waktu itu akan meninggal sama dengan sahabat Nabi. Akan tetapi ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia saat itu, ikhwafillah. Kenapa? Karena ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang Yahudi tersebut mengatakan, kalaulah engkau bukan nabi, maka engkau akan meninggal seketika. Tapi engkaulah adalah nabi karena engkau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ikhwafillah sejarah dan sebetulnya bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika diberikan racun yang dimasukkan ke dalam daging itu. Lantas kemudian bagaimana wafatnya Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW wafatnya dengan keadaan normal. Karena jarak waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan racun itu jaraknya lama, 3 tahun. Kalaupun misalkan Rasulullah SAW wafat karena sababiah racun itu, Masya Allah, ini wafat yang sangat mulia. Karena bukankah Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya ingin wafat dalam keadaan syahid? Maka itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW wafat dalam keadaan syahid. Kalaulah misalkan sababiah karena racun itu, ikhwafillah. Jadi tidak ada masalah. Nabi SAW wafat normal, itu sangat bagus dan sangat luar biasa indahnya. Kalaupun Nabi Muhammad SAW wafat ketika diracun itu, ikhwafillah, maka Nabi Muhammad SAW mempunyai gelar wafat syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, itulah kisah-kisah yang sebetulnya dimanipulasi oleh Saiful Ibrahim, ikhwafillah, seakan-akan Nabi Muhammad SAW wafat dalam keadaan mengenaskan. Na'udzubillahi min dzalik, ikhwafillah. Itulah tidak benar. Bahkan tadi di statement terakhir, biar kapok pasti ngaji. Oh, saya tidak akan kapok, saya tidak akan mundur walaupun 1 jengkal pun, karena ini merupakan ibadah kami untuk meluruskan kebodohan Anda, untuk meluruskan ketidaktahuan Anda tentang Islam. Mudah-mudahan hal ini menjadi klarifikasi, ikhwafillah, dan mudah-mudahan menjadi penguat iman kita semua. Al-'afwu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.